Oke, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Silahkan kalau misalkan sekiranya tidak memungkinkan untuk on cam, silahkan bisa di off cam, nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau misalkan ada beberapa yang perlu saya tanyakan, mohon untuk direspon ya, supaya nanti bisa saya pastikan bahwa teman-teman masih menyimak apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Sesuai dengan pembagian di RPS, ya, untuk mata kuliah statistik, ya, di mana saya mendapatkan tiga materi inti yang sebetulnya kalau dari PPT yang ini saya siapkan itu sudah mencakup dari tiga materi itu. Ya, nanti kalau misalkan memang ada jadwal yang teragendakan kembali, nanti coba saya exercise ya untuk sebagai permulaan dari praktik biostatistik nanti ketika di praktik laboratorium. Nah, mata kuliah ini teman-teman menjadi mata kuliah dasar yang nantinya akan membersamai teman-teman selama menyusun skripsi atau tugas akhir di semester 7. Ya, ini semester berapa ya sekarang ya teman-teman ya? Empat antara. Oh, empat antara ya, masih setahun lagi ya sampai menuju ke skripsi. Tapi nggak masalah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini nanti bisa masih teringat. Ataupun nanti kalau misalkan teman-teman sekiranya mengalami kesulitan selama menyusun skripsi nanti, khususnya pada saat teman-teman menganalisis data, silakan feel free to discuss ya. Tidak perlu khawatir, nggak perlu sungkan, silakan bisa menemui saya untuk bisa diskusi dari apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, baik. Saat ini untuk kesempatan yang luar biasa ini saya akan diskusi sharing terkait dengan yang pertama adalah kita akan mencoba untuk menganalisis ya, di mana ketiga materi ini tuh nanti akan muncul atau akan kalian temui saat teman-teman memutuskan untuk memilih judul skripsi yang ada kata-kata pengaruh. Ya, pengaruh A terhadap B, pengaruh B terhadap C, dan seterusnya, atau efektivitas A terhadap B. Nah, disitulah nanti kita akan selalu bertemu dengan yang namanya t-test. Ya kan, ada pair t-test, ada independent t-test, kemudian ada Wilcoxon test, ada Mann-Whitney test, dan kemudian ada ANOVA. Ini karena masih teori, saya mencoba untuk menyampaikan secara teoritis terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan kita sudah ada di laboratorium, nanti kita akan lebih banyak bisa belajar bagaimana mengakses data menggunakan SPSS. Nah, sebagai persiapan teman-teman juga untuk masuk ke praktek laboratorium, jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang sudah berinvestasi untuk memiliki SPSS. Ya, karena nantinya juga akan teman-teman gunakan selama proses penyusunan skripsi. Ya, sehingga nanti si senjata itu yang nantinya akan kita gunakan untuk belajar di saat sesi praktek laboratorium. Nah, di sini nanti saya akan banyak membahas tentang statistik parametrik. Ya, artinya di sini ada beberapa uji yang bisa kita gunakan untuk menganalisis ketika teman-teman ingin membuktikan sebuah intervensi atau sebuah perlakuan terhadap variabel tertentu. Ya, di mana di situ nanti akan diikuti dengan judul pengaruh, efektivitas, sehingga nanti kita membuktikan betul nggak sih efektif, betul nggak sih berpengaruh. Nah, nanti kita akan jawab dengan uji statistik yang kita akan diskusikan pada siang hari ini. Nah, di sini teman-teman, ya, jadi kalau kita berbicara tentang statistik, di sini kita akan mengenal yang namanya parametrik sama non-parametrik. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang parameter berarti ini datanya numerik. Ya, teman-teman masih ingat, seharusnya teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian karena mata kuliah ini tuh menyertai atau sebagai tindak lanjut dari mata kuliah metodologi penelitian. Ya, parametrik ini berarti kalau misalkan nanti teman-teman memutuskan untuk memilih, ya kan, datanya itu data rasio ataupun interval. Nah, ini biasanya akan lebih rigid menurut saya ya. Dan saya selalu meminta mahasiswa bimbingan saya, yuk kita pakainya numerik dulu. Karena setiap peningkatan, setiap penurunan 0,00 itu nanti akan membuktikan atau menunjukkan adanya perubahan, peningkatan ataupun penurunan.
Nah, makanya saya prefer ke parametrik. Bukan berarti parametrik itu sesuatu yang lebih bagus, tidak. Yang penting teman-teman paham peruntukannya. Ya, jadi untuk menentukan apakah saya pakai numerik atau kategorik itu tergantung dari ya keinginan peneliti. Tetapi kalau saya sendiri, mazhabnya lebih ke mazhab yang numerik. Ya, karena tadi setiap ada perubahan 0, sekian sekian itu dia masih apa ya menyimpulkan adanya perubahan ataupun adanya peningkatan maupun penurunan. Ya, nanti di parametrik ini nanti di pertemuan dengan saya itu kita akan belajar uji beda. Ya, ini ya. Kemarin mungkin teman-teman sudah belajar regresi sama korelasi dengan Bu Vinda. Nah, ini yang bagian saya adalah yang uji beda. Ya, uji beda untuk yang parametrik maupun uji beda untuk yang non parametrik. Jadi nanti kita akan diskusi banyak ketika teman-teman masuk di praktik laboratorium. Ya, uji beda untuk yang parametrik ini nanti kita akan menggunakan yang namanya rata-rata satu sampel atau biasa kita sebut dengan perti-test. Ya, kita membandingkan data sebelum sama data sesudah untuk satu kelompok atau satu sampel. Kemudian yang kedua, rata-rata dua sampel berpasangan. Ya, biasanya di sini kita akan menguji pengaruh atau efektivitas dari sebuah intervensi, tapi kita melibatkan lebih dari satu kelompok. Ya, di mana kita kenal dengan yang namanya kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, itu kita pakainya yang nomor dua. Nah, untuk ANOVA itu nanti kita akan gunakan ketika teman-teman menggunakan atau melibatkan tiga kelompok. Ya, mungkin kelompok satu diberikan intervensi A, kelompok dua diberikan intervensi B, kelompok tiga sebagai kelompok kontrol. Ya, tetapi nanti untuk level S1, nanti kita akan mentargetkan teman-teman sampai di poin satu dan poin 2 saja, tidak sampai di ANOVA. Ya, itu kalau misalkan jenengan menggunakan datanya data numerik. Nah, bagaimana kalau kita pakainya ordinal dan nominal, di mana kita ketahui bahwa data ordinal, data nominal itu adalah data non parametrik atau kategorik. Ya, jadi nanti kalau misalkan panjenengan menggunakan datanya nominal atau ordinal, uji yang digunakan tidak lagi Vertitas independent test, tetapi nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya Wilcoxon atau Mann-Whitney. Nah, sama Kruskal-Wallis. Ini yang sering kita gunakan, ada tiga ini. Kruskal-Wallis itu sama kayak ANOVA, ya. Ini sama kayak Mann-Whitney, ini sama kayak Wilcoxon. Setara maksudnya. Cuman beda peruntukan datanya. Nah, kedua materi ini atau ketiga materi inilah yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita lihat di mapping RPS itu 3 kali pertemuan. Cuma nanti coba kita selesaikan yang pertama dulu yang uji beda dua main dalam satu kelompok. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kalau kita berbicara tentang skala data, ya tadi ya, kalau skala datanya itu nominal sama ordinal, ini adalah skalanya kategorik. Ya, kalau interval sama rasio, ini skalanya numerik. Ya, harus kita bedakan. Jangan sampai nanti teman-teman pakai datanya numerik, tetapi ujinya uji kategorik. Itu nggak akan bisa. Atau hasilnya nggak valid. Atau sebaliknya, datamu itu data kategorik, tetapi kamu ujinya pakai uji numerik. Itu juga nggak bisa. Terus bagaimana cara membedakannya? Gitu kan. Sebetulnya eh ini ada beberapa contoh. Contohnya nominal. Ini saya overview dulu terkait dengan data ya. Nominal itu bisa dibedakan antar kelompok antar kategori itu. Kemudian dia tidak merupakan tingkatan, kemudian intervalnya itu berbeda dan dia tidak memiliki nol mutlak. Contohnya apa? Jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini merupakan data nominal? Teman-teman, mohon maaf gitu kan ya kalau kita berbicara tentang jenis kelamin tidak ada yang namanya jenis kelamin setengah perempuan, setengah laki-laki. Semuanya hanya dua pilihan, laki-laki atau perempuan. Ya kan kalau kita berbicara tentang leveling baik, kurang baik, cukup baik, ya sangat tidak baik itu kan ada levelingnya, ada semacam range-nya. Tapi kalau ini nggak ada. Ya jadi kalau dia nggak laki-laki ya berarti perempuan.
perempuan. Kalau dia nggak perempuan berarti dia laki-laki. Seperti itu. Jadi tidak ada leveling. Dan untuk peruntukannya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata laki-laki lebih baik ya daripada perempuan tuh nggak bisa. Makanya kenapa data ini atau contoh ini itu dimasuk dalam data nominal. Ya. Kemudian data ordinal ini juga datanya data kategorik atau biasa kita sebut dengan data kualitatif kategorik. Contohnya apa? Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Nah, itu kan tingkat pendidikan. Nah, kita bisa simpulkan untuk data ordinal itu dia punya tingkatan. Artinya apa sih Pak punya tingkatan? Artinya perguruan tinggi itu lebih baik atau lebih tinggi daripada SMA. SMA lebih tinggi daripada SMP. SMP lebih tinggi daripada SD. SD lebih tinggi daripada tidak sekolah. Itu namanya data ordinal. Jadi setiap data pilihan itu punya leveling atau grade-nya. Berbeda sama tadi jenis kelamin. Itu kalau kita membedakan antara kapan saya menggunakan nominal, kapan saya menggunakan ordinal. Terus kemudian data kuantitatif atau data numerik ya. Kita mengenal yang namanya yang pertama adalah interval. Contohnya apa? Suhu. Ya. Suhu itu teman-teman tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita simpulkan bahwa oh suhu 30 derajat itu sama dengan suhu 15 kuadrat dikali 2 itu nggak bisa. Ya, karena dia tidak memiliki nol mutlak. Ya, dia intervalnya sama. Jadi tidak bisa kita kalikan. Terus kemudian misalnya interval usia ya misalnya 50. Oh, usia orang 50 tahun itu sama kayak usia dua orang yang masing-masing usianya 25 tahun. Itu nggak bisa kita samakan. Berbeda dengan rasio. Ya, rasio itu bisa kita kali, bisa kita tambah, bisa kita kurang, bisa kita bagi. Contohnya apa? Panjang meja. Oh, panjang meja 2 meter itu sama kayak panjang 2 meja yang masing-masing panjangnya 1 meter dijejerkan, ya kan, disandingkan. Atau misalkan panjang tongkat atau panjang tiang bendera. Nah, panjang tiang bendera misalnya 20 meter ke atas, itu sama saja saya punya dua tiang yang masing-masing itu tingginya 10 meter sama 10 meter. Terus saya gabung. Ya saya tali ke atas ketika saya ukur itu sama kayak 20 meter gitu. Kemudian contohnya apa? Berat badan misalnya atau tinggi badan misalnya itu maksudnya ke rasio. Jadi dia punya nol mutlak. Kenapa ini saya harus bahas teman-teman? Karena untuk menentukan apakah jalur saya itu menggunakan uji numerik atau uji kategorik. Ya, kalau datanya belum kita confirm, belum kita pastikan, ya nanti hasilnya tidak akan valid. Ya, hasil tersebut tidak akan valid. Kayak gitu. Nah, ini contoh kasus uji beda rata-rata satu sampel atau hanya menggunakan satu kelompok atau without control group. Nah, contohnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Guna membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ya, jadi saya punya 12 siswa, ya kan namanya A sampai L. Kemudian itu adalah nilai-nilai rata-rata hasil belajarnya. Kemudian di sini kita diminta untuk uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini ini asumsinya atau hipotesisnya adalah ini, teman-teman ya. Rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Nah, coba kita buktikan. Benar nggak sih? Itu kan. Benar nggak sih? Nanti kita acak. Nah, sebelum kita melakukan uji pengaruh atau satu sampel, kita lakukan yang namanya uji normalitas. Nah, ini salah satu cara ketika kita menggunakannya data numerik seperti ini. Kan data numerik teman-teman ya. Data numerik itu adalah data yang penulisannya itu dituliskan apa adanya sesuai dengan angkanya. Itu data numerik.
numerik. Berbeda dengan data kategorik ya, nanti kita kategorikan. Nah, setiap kita menggunakan data numerik, wajib hukumnya untuk melakukan uji normalitas. Nah, untuk apa uji normalitas? Untuk menentukan langkah berikutnya. Ya, bukan berarti ketika datamu nggak normal, terus penelitiannya nggak bagus gitu ya, Pak. Enggak. Ya kan? Data numerik atau uji normalitas itu kita gunakan untuk menentukan setelah saya temukan uji normalitasnya, entah dia normal ataupun tidak normal, itu uji yang selanjutnya itu apa? Apakah saya akan terus menggunakan uji numerik atau saya harus beralih ke uji kategorik? Nah, caranya gimana? Ini nanti kalau praktik saya akan ajarkan langsung. Nah, di sini kita harus menginput dulu, ya kan, data-data dari responden kita di bagian variabel view, di sini ya. Kemudian di data view itu nanti akan muncul data tadi yang di slide sebelumnya. Ya, kita ketikkan satu per satu. Nah, caranya gimana untuk menentukan uji normalitas? Nah, teman-teman nanti klik Analyze yang pertama. Nanti tampilan di SPS seperti ini. Kemudian pilih yang deskriptif statistik, kemudian pilih yang Explore. Ya, jadi Analyze, deskriptif statistik, kemudian Explore. Nah, nanti di Explore ini teman-teman akan muncul data variabel hasil. Nah, kita pindahkan ke dependent list. Setelah kita pindahkan itu satu variabelnya, datanya, kita pilih yang plots. Ya, pilih yang plots, nanti akan tampilnya seperti ini teman-teman. Ini yang plots. Ya, jadi nanti ketika kalian klik plots, itu nanti teman-teman akan menemukan tabel dialog yang di bagian kanan. Nanti tampilannya seperti ini, ya, seperti ini tampilannya. Oke, jadi nanti di sini kita klik yang normality. Plots with test. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di setiap uji normalitas, itu teman-teman akan mendapatkan dua hasil uji. Ya kan? Satunya kita sebut dengan Kolmogorov-Smirnov, satunya kita sebut dengan Shapiro-Wilk. Ya. Terus di mana Pak kita harus memilih? Kita lihat dulu jumlah respondennya. Ya tadi kalau kita lihat di slide yang pertama tadi kan cuma 12 ya teman-teman ya respondennya ya. Kalau 12 berarti kan kurang dari 50. Itu nanti kita pakainya yang Sapiro. Kalau lebih dari 50 baru kita pakainya yang Kolmogorov. Ya, jadi harus hati-hati jangan sampai salah. Ini lebih dari sama dengan 50 ya. Nah, gitu. Tapi dari 50 itu kita pakainya Kolmogorov Smirnov, kalau kurang dari 50 kita pakainya Sapirowicz. Nah, karena tadi jumlah respondennya hanya 12, makanya kita pakainya Sapirowicz. Nah, kemudian kita tentukan mana yang menunjukkan nilai P. Nilai P itu akan ditunjukkan di kolom significance nih nilai P-nya. Ya. Nah, karena saya pakainya Sapirowirk, jadi saya pakai patokan nilai P yang di Sapirowirk. Sekali lagi, Sapirowirk saya pilih karena responden saya cuma 12, kurang dari 50. Nah, dikatakan normal kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan dikatakan tidak normal kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, karena hasil pengujian Shapiro-Wilk data 12 nilai tadi didapatkan nilai P-nya 0,368, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa datanya terdistribusi normal. Karena lebih dari 0,05. Ini yang dikatakan normal. Oke. Nah, setelah dikatakan normal, teman-teman, kita bisa melanjutkan uji dengan menggunakan perti-tes. Ya, tetapi kalau tadi tidak normal, kita harus mengubah yang tadinya kita lanjut dengan uji numerik,
Mau tidak mau, karena datanya tidak normal, maka kita pindah ke uji kategori. Nah, tadi karena hasil dari 12 data itu normal, ya, maka saya akan lanjutkan dengan one sample test atau PERT test. Caranya bagaimana di SPSS? Sama, semua analisis akan kita klik di analyze, apapun ujinya. Kemudian yang kedua, kita klik permeans. Kemudian yang ketiga, one sample t-test. Jangan sampai salah. Teman-teman nggak perlu menghafal, teman-teman tinggal lihat di Google aja. Misalnya analisis SPSS atau misalnya analisis per t-test menggunakan SPSS. Nanti akan diberikan guideline atau panduan secara detail yang bisa kita ikuti. Ya. Kemudian setelah kita tahu tadi ya hasilnya itu kita pindahkan ke tes variabel. Awalnya dari sini teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke tes variabel. Kemudian klik option ya. Option ini yang ketiga ini kita klik ini option ya. Itu nanti akan muncul tabel dialog seperti ini. Nah, dan kita cukup memastikan bahwa CI percentage-nya itu 95%. Itu kita apa ya? Kita tentukan untuk penelitian kesehatan yaitu 95%. Artinya apa sih 95%? Jadi kemungkinan benarnya dari hasil penelitian kita itu adalah 95%. Artinya mungkin ada kesalahan sebanyak 5%. Jadi untuk keilmuan kesehatan itu kita masih dimaklumi salah boleh 5%. Ya, kesehatan secara umum ya, tetapi kalau sudah di keilmuan medis seperti farmasi, kemudian dokter, itu memang harus 99%. Jadi taraf kesalahannya hanya boleh 1%. Nah, kalau sudah kita klik, kita pastikan 95% isiannya, kita klik continue. Setelah continue, kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti di hasil analisis PERT test, teman-teman akan mendapatkan nilai rata atau nilai mean. Ya, di mana nilai mean ini akan kita jadikan sebagai patokan. Oh, ternyata meannya itu 78,1083. Ya, artinya ada 12 sampel yang dipakai. Ya kan, meannya 78,1083. Ya, rata-ratanya segitu. Nah, kemudian karena tadi kita mengasumsikan bahwa mahasiswa yang aktif di OSIS itu pasti nilai rata-ratanya lebih dari 75, maka ya kan hasil tadi rata-rata yang sebelumnya dikurangi dari asumsi rata-rata yang kita berikan. Artinya di situ ada lebih atau selisih 3,1083. Ya. Jadi hak nolnya atau apa ya? Hipotesis nolnya itu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Nah, nilai terhitung itu 3,029. Di mana kalau kita lihat itu lebih besar daripada T-table. T-table itu di mana Pak lihatnya? Teman-teman biasanya kalau punya buku statistik atau metodologi penelitian biasanya di lampiran sudah disiapkan T-table-nya itu. Kemudian kita lihat, ini nih nilai P-nya teman-teman. Ya, kita nilai P-nya. Ya, nilai P-nya adalah 0,0011. 0,011. Nah, jadi di sini nilai P-nya itu kurang dari 0,05, ya kan, sehingga H0-nya ditolak. Artinya kita bisa disimpulkan bahwa nilai rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75, tapi more than 75. Ya, lebih dari 75. Nah, ini yang namanya T-table ya, T-table. Ini derajat kesalahannya 0,05, artinya ini 95%. Nah, terus ini adalah sekitar 12 responden.
Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kasus uji beda rata-rata dua sampel berpasangan atau dependen. Nah, kita coba ilustrasikan terlebih dahulu. Ini seorang guru ingin tahu apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ainsworth Gallery terhadap hasil belajar. Nah, sudah ada kata-kata pengaruh ya teman-teman ya. Kalau sudah dihadapkan pada kata pengaruh di sini sudah pasti kita akan menghadapi penelitian yang sifatnya eksperimental atau kuasi eksperimen. Ya. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, ya, si guru itu melakukan dua kali tes yaitu pretest dan post-test untuk mengukur apakah ada peningkatan hasil belajar siswa atau tidak. Tes pertama dilakukan sebelumnya, ya kan? Tes kedua dilakukan setelahnya. Tes pertama ini kita sebut dengan pretest dan tes kedua kita sebut dengan post-test. Sehingga kalau misalkan kita kita simpulkan di situ kita punya dua kelompok data ya, kelompok angka. Satunya adalah kelompok sebelum ujian, yang keduanya adalah kelompok setelah ujian. Nah, itu yang kita jadikan sebagai data. Nah, sama seperti tadi, kalau tadi yang pertama kita nggak punya dua data, tidak ada prepos. Nah, sekarang kita punya prepos tetapi masih dalam satu kelompok. Ya, jadi caranya bagaimana sama ya kita akan memasukkan di variabel view terlebih dahulu. Ya, kalau sudah kita pastikan bahwa setiap isian data yang kita input itu sudah sesuai mulai dari namanya apa, tipenya numerik pastinya, width-nya itu berapa, desimalnya berapa, labelnya itu kita bisa tuliskan judul variabelnya, values-nya ini kita nggak isi karena posisinya kita menggunakan datanya data numerik. Kecuali kita nanti menggunakan datanya data kategori. Seperti itu. Kemudian kolomnya kita biarkan. Nah, yang pertama ini. Yang kedua, nanti kita masukkan teman-teman, ya kan, data pre dan postnya. Ya, jadi ini adalah data sebelum ujian nilainya. Nah, setelah ujian gitu, nilainya meningkat. Nah, meningkat ini kan kalau secara gamblang langsung bisa kita simpulkan. Ya enggak? Dengan kita melihat atau mengimajinasikan, oh iya dari 30 ke 50 ya pasti meningkatlah. Tetapi apakah betul meningkatnya karena tadi intervensi yang diberikan, makanya kita harus cek atau kita harus analisis kayak gitu. Nah, sama seperti tadi, ya kan, untuk menentukan apakah saya akan lanjut dengan uji kategorik ataupun tetap dengan uji numerik, saya harus melakukan uji normalitas. Caranya sama seperti slide yang sebelumnya. Ya, klik analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, nanti akan seperti ini. Tampilnya sama seperti tadi yang di slide sebelumnya. Ya, kita masukkan pretestnya. Ingat, untuk uji normalitas kita hanya cukup memasukkan pretestnya saja. Ya, nggak perlu dua-duanya kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan pretest di sini, kita klik plots. Ya kan, setelah klik plots akan muncul tabel dialog yang seperti ini. Dan kita pilih yang normality plots with test. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Ya kan? Tadi kita lihat lagi, kira-kira kita pakainya Sapiro apa Kolmogorov ya teman-teman? Dengan data tadi nilainya itu ada 10 siswa. Kita pakainya Sapiro atau Kolmogorov? Ada yang mau bersuara? Biro, Sapiro. Kenapa pakai Sapiro? karena datanya kurang dari 50. Iya, pinter, luar biasa. Karena jumlah respondenmu kurang dari 50. Makanya ini hati-hati. Ya, meskipun ini sama-sama nggak sama-sama normal ya, teman-teman ya. Untungnya sama-sama normal nih datanya. Nah, khawatirnya ada kasus salah satu dari hasil tes normalit ini ada yang nggak normal. Nah, padahal seharusnya kita ambil yang sebelah kanan, ternyata kita ambil sebelah kiri. Udah salah ngambil nggak normal pula. Nah, nanti uji selanjutnya akan bermasalah. Datanya tidak akan tervalidasi dengan baik. Tujuan penelitianmu tidak akan terjawab.
datanya kemana-mana, makanya harus hati-hati. Ya, oke. Tadi di kasus yang pertama kita dapatkan normal, ternyata di kasus yang kedua juga datanya normal. Ingat sekali lagi, data normal bukan menunjukkan bagus tidaknya data, tetapi untuk menunjukkan setelah ini kita jalannya kemana, belok kiri apa belok kanan. Nah, kemudian kita akan melihat tadi apakah ada peningkatan atau tidak sebelum sama sesudah setelah diberikan pengajaran gitu kan. Meningkat gak nilainya? Nah, itu nanti kita bisa gunakan ini analisisnya ya. Klik analyze, kemudian klik compare means ya. Kalau tadi kita pakai one sample t-test ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang karena kita membandingkan dua data, itu kita memilihnya per sample t-test. Harus hati-hati ya, jangan kebolak-balik. Ya, setelah kita pilih per sample t-test, nah, ini spesialnya kalau kita pairkan atau kita bandingkan, ya pairing, ya kan, menghubungkan. Nah, ini kan kita akan memasukkan pretestnya itu di variabel yang pertama, posttestnya di variabel yang kedua. Nah, dari situ kita klik option, ya, kemudian sama seperti tadi kita pastikan taraf kebenarannya itu 95% atau 5% itu yang boleh salah. Dan klik continue, ini udah oke ya 90%, klik oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan mendapatkan data main terlebih dahulu, teman-teman. Sama seperti tadi, ya kan? Ternyata rata-rata nilai siswa itu 48. Itu sebelum kegiatan atau sebelum diajarkan. Ya, tadi apa sih itunya? Sebentar, saya cek dulu. Oh, strategi pembelajaran Answer Gallery. Answer Gallery ya. Nah, jadi di sini kita bisa memutuskan, oh ternyata rata-rata nilai siswa sebelum diberikan strategi pembelajaran Answer Gallery itu cuma 48. Nah, ternyata meningkat setelah diberikan strategi pembelajaran Answer Gallery. Meningkatnya berapa? Menjadi 66,5. Nah, apakah cukup dengan ini teman-teman? Tidak, ya. Untuk membuktikan apakah peningkatannya itu karena strategi pembelajaran Answer Gallery, harus kita lakukan analisis data. Mungkin kalau kita sekilas melihat, oh kan itu kan sudah terjawab ada peningkatan. Nah, peningkatannya itu kan banyak ya teman-teman ya. Bisa jadi peningkatannya bukan karena si strategi pembelajarannya, bisa jadi karena dia motivasinya meningkat, kesiapannya meningkat, kemudian keyakinannya meningkat. Sehingga di situ bisa kita simpulkan ternyata banyak ya variabel perancunnya atau confounding factors-nya atau faktor perancunnya. Nah, setelah itu ada dua tabel teman-teman hasil analisis vertitas itu. Tadi tabel yang pertama adalah tabel mean, tabel yang kedua adalah kita akan dimunculkan ini, ya kan, tabel hasil analisis apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, selisihnya nanti ada berapa, Pak? 18,5. Ya, di sini bisa kita simpulkan kalau tadi uji normalitas dikatakan normal itu kalau nilai P-nya lebih dari 0,05. Nah, ini kebalikan teman-teman, dikatakan ada perbedaan, ada perubahan itu kalau nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, jangan kebolak-balik. Nah, karena ini kita temukan bahwa nilai P-nya 0,000, makanya kita simpulkan bahwa si strategi pembelajaran Answer Gallery itu bisa meningkatkan nilai rata hasil belajar siswa. Ya, dengan nilai P 0,0000 dan selisih ratanya atau mean difference-nya 18,5. Nah, ini juga sama ya, 0,00. Jadi intinya kalau kita mau cari nilai P itu silakan teman-teman lihat sig-nya ya. Lihat sig-nya ya. Kemudian tadi ada lagi ya, kita lihat sig-nya. Nah, ini sig-nya, signifikansinya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau pusing? Pusing, Pak. Pusing ya, alhamdulillah. Kalau pusing berarti teman-teman benar-benar memperhatikan. Ya, kalau nggak pusing berarti teman-teman nggak memperhatikan.
Oke, nanti biasanya memang kalau kita masih di sesi teori itu emang memusingkan karena kita dipaksa untuk berimajinasi. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah pegang laptop di laboratorium, kita belajar SOS, itu sangat menyenangkan. Ya, terbukti dari kakak-kakak tingkat teman-teman semuanya. Ya, jadi nanti kita akan belajar lebih detail di sesi praktik. Oke. Mohon izin lanjut. Ini untuk yang contoh kasus uji beda mean dua sampel tidak berpasangan. Independent t-test. Ya, ini kita gunakan independent t-test. Ini sama seperti tadi teman-teman ya, kalau per t-test yang di kasus sebelumnya itu gandengannya adalah Wilcoxon test. Kalau misalkan ini independent t-test itu nanti gandengannya adalah Mann-Whitney. Sekali lagi, untuk per t-test dan independent t-test itu kita gunakan jika datanya itu adalah numerik. Kalau yang Wilcoxon Mann-Whitney kita gunakan kalau datanya kategorik. Ingat, data kategorik tidak perlu diuji normalitas. Namun, untuk data numerik wajib dilakukan uji normalitas. Nah, contoh nih ya. Jadi, saya seorang guru, ya kan, ingin meneliti pengaruh les tambahan di sekolah terhadap prestasi belajar. Saya melibatkan dua kelompok. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Nah, apa itu kelompok intervensi? Kelompok intervensi adalah kelompok yang di kasus ini mengikuti les tambahan. Itu berapa orang? 10 orang. Nah, sedangkan kelompok kontrol itu yang dia tidak mengikuti les tambahan. Itu sebagai kelompok kontrol. Sama 10 orang. Ini teman-teman kalau bisa nanti jumlahnya sama ya. Jadi 10 sama 10. Jadi jangan sampai 10 sama 15 nanti akan repot menganalisisnya. Kayak gitu. Nah, ini kita imajinasikan ada 10 siswa, ya kan? Ini nilainya yang tidak mengikuti les tambahan. Ini ada 10 siswa, dia yang mengikuti les tambahan. Ya, ada dua kelompok data. Nah, sama seperti tadi di kasus sebelumnya, bahwa setiap data yang sifatnya numerik kita harus melakukan uji normalitas. Tetapi khususon untuk independent t-test ditambah lagi dengan uji homogenitas. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya teman-teman ya. Ini ada nilai, ada kelompok. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau tadi kita itu satu-satu masing-masing kelompok, kalau ini tuh nanti teman-teman nginput datanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Jadi dalam satu kolom itu nilai semuanya bukan dibedakan di sini dua, dua, dua gitu enggak, tapi di sini ada 10 orang intervensi, 10 orang kontrol dibuat dalam satu kolom seperti ini. Nah, nanti tampilan di variabel view seperti ini. Oke, nah bagaimana cara melakukan uji normalitas? Sama seperti tadi. Klik Analyze, ya, Deskriptif, Statistik, kemudian Explore. Nah ini 10-10 ya, ingat 10-10. Nanti sama. Ya, kalau tadi ada dua variabel yang kita inputkan ya ada nilai sama ada kelompok. Yang nilai kita masukkan di dependent list, yang kelompok kita masukkan di factor list. Setelah itu kita klik plots. Kalau tadi satu kelompok nggak perlu ya kita pakai yang factor list. Tetapi karena ini dua kelompok, kita masukkan factor listnya itu adalah kelompok. Di mana isinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah kelompok yang tidak mendapatkan atau tidak mengikuti nilai, tidak mengikuti les tambahan. Yang kelompok 2 mengikuti les tambahan. Nah, setelah itu kita klik plot sama seperti tadi. Setelah klik plot, pastikan normality plots with test itu terchecklist. Kemudian pilih power estimation, kemudian pilih continue dan akhiri dengan OK. Nah,
Setelah itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Test of normality-nya. Sama seperti tadi ya, karena respondennya cuma 10, 10, 10, ya kan? Maka kita memilihnya adalah Sapirowil. Ya, ini satu kelompok, LT di kelompok 2, TLT kelompok 1. Nah, di sini akan muncul masing-masing kelompok akan memunculkan nilai normality-nya. Ya, sama seperti tadi kita pakainya Sapirowil karena responnya kurang dari 50. Nah, di sini kita tentukan, oh nilai P-nya adalah 0,958. Ini seperti ini kita membacanya 0, ya teman-teman ya, 0,550, 0,958. Nah, kemudian ini kedua kelompok memiliki nilai yang normal karena kedua kelompok memiliki nilai lebih dari 0,05. Nah, karena dia itu normal, di sini kita sudah mendapatkan variansnya, ya kan, varians homogensnya. Ya, ini di sini dikatakan homogen juga karena kenapa? Nilainya lebih dari 0,05. Jadi kalau kita berbicara tentang normalitas, ya, itu lebih dari 0,05. Sama seperti tadi ya, uji homogenitas, ini juga sama. P dikatakan homogen kalau lebih dari 0,05. Itu ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil bahwa nilai normalitasnya adalah normal, ya, maka kita boleh lanjutkan dengan independent t-test. Tapi kalau misalkan datanya itu tidak normal, teman-teman mohon diperhatikan, tidak bolehlah kita melanjutkan dengan independent t-test. Kita harus belok ke kiri atau ke kanan untuk memilih menggunakan Mann-Whitney test. Oke, kemudian di sini caranya bagaimana analisisnya? Tadi kita sudah belajar one sample t-test, sudah belajar pen sample t-test, hampir sama, semuanya akan berawal dari analyze, compare means, kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Ya, kalau tadi kita pakainya pair sample t-test sama one sample t-test, kalau sekarang kita pakainya independent sample t-test untuk menganalisis kedua kelompok intervensi dan kontrol. Nah, caranya bagaimana? Nilai tadi kita input di tes variabel, kemudian nilai yang kelompok atau variabel kelompok tadi kita masukkan di grouping variabel. Ini define groupnya. Ingat ini ya, klik define group nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan, kita hanya bisa mengisi angka 1 dan 2. Nggak boleh kita tulis kelompok intervensi, kelompok kontrol nggak bisa. Ya, sudah kita kasih kode tadi. 1 itu kelompok kontrol, 2 kelompok intervensi kan gitu. Atau kebalikannya boleh, silakan. Yang penting kalian ingat kode 1 itu untuk apa, kode 2 itu untuk apa. Kemudian klik continue, setelah continue klik OK. Setelah oke, akan muncul meyannya tadi sama seperti tadi. Ya, yang tidak mendapatkan tambahan les atau les tambahan itu rata-ratanya cuma 56,70 atau 56,7. Sedangkan yang ikut les tambahan itu nilainya 74. Nah, mungkin di sini sama seperti tadi, mungkin bisa kita simpulkan, oh iya ternyata mungkin saja dari tabel ini kita bisa menyimpulkan, wah ternyata lebih tinggi yang dapat les tambahan, otomatis si intervensinya itu meningkatkan si hasil rata-rata nilai siswa gitu. Tapi dengan hanya kita melihat ini nggak bisa teman-teman. Sekali lagi kita harus lihat di sini. Benar nggak bahwa si les tambahan itu memang yang meningkatkan nilai rata siswa. Ya, di sini kita bisa lihat di variance assume. Kita pilihnya yang ini. Kenapa kita pilih yang ini? Kan ada dua nih teman-teman ya. Ada equal variance not assume, ada equal variance assume. Nah, kenapa kita pakainya yang variance assume? Karena tadi hasil homogenitasnya itu homogen. Makanya kita pakainya yang equal variance assume. Kalau nggak homogen, baru kita pilih yang equal variance not assume. Nah, tapi kebetulan di sini hasilnya sama-sama 0,009 dengan selisih ratanya itu 17,3.
Dari sini karena ini nilai P-nya kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat ya perbedaan atau ada pengaruh ya kan les tambahan di sekolah terhadap nilai rata prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, bagaimana jika kasusnya lebih dari dua kelompok? Bisa nggak, Pak? Oh, bisa banget gitu kan. Jadi kita coba menggunakan one way ANOVA, lebih dari dua sampel. Nah, ini contohnya. Saya seorang penjual atau yang punya counter gitu kan. Saya pengen meneliti. Saya ingin membandingkan penjualan handphone merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Ya, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut, kemudian akan diteliti ya berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut, apakah ada perbedaan rata-rata dalam penjualan, kemudian rata-rata penjualan mana saja yang atau berbeda penjualannya. Penelitian ini dilakukan 10 minggu ya. Datanya seperti ini. Ya, hari pertama sampai hari ke-10, di mana setiap hari di dituliskan jumlah penjualan dari masing-masing merek-merek HP tersebut ya. Teman-teman bisa melihat di slide-nya ya, ini rata-rata atau angka-angka berapa sih jumlah yang terjual untuk merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo di setiap hari. Nah, kembali lagi dengan tadi bahwa kita harus melakukan uji normalitas, uji homogenitas. Ya, jadi uji normalitas sama uji homogenitas kita lakukan untuk tadi ya, yang independent sama one way ANOVA. Kalau untuk yang verti test nggak perlu pakai uji homogenitas, cukup uji normalitas. Tetapi kalau kita berbicara tentang uji normalitas, semua uji yang datanya numerik harus dilakukan uji normalitas. Ya, jadi di sini ada merek, ya mereknya saya kasih angka 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, SPSS tidak akan bisa menerima ketikan kata, hanya bisa menerima ketikan angka. Ya, jadi contohnya di sini di variabel view saya tuliskan merek penjualan, kemudian kita klik values-nya, mereknya itu 1 Samsung, 2 Oppo, 3 Vivo, 4 Lenovo. Nah, ini yang didapatkan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada data 10 hari untuk Samsung, 10 hari untuk Lenovo, Vivo, Oppo, kemudian 10 hari untuk merek-merek yang lainnya kita nanti yang tadi dibandingkan. Nah, bagaimana kalau kita pakai membangun ANOVA? Ini sama, akan diawali dengan analyze, ya, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore. Kalau tadi kan compare means ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita pakainya yang deskriptif statistik explore. Setelah oke, masukkan variabel penjualan ke dependent list dan masukkan variabel merek di factor list. Sama seperti tadi klik plots, ya, klik atau checklist normality plots with test, kemudian klik power estimation, kemudian klik continue, akhiri dengan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita lihat, oh ini dia normal. Kenapa pakai Sapiro lagi? Ya tadi ya cuma 10 hari, 10 ya si respondennya atau si frekuensinya. Nah, ini di sini kita bisa melihat nilai P-nya dari signifikansinya ini nih ya, teman-teman ya. Ya, di sini dia menyebutkan bahwa lebih dari 0,05, artinya di sini kita katakan keempat merek itu distribusinya normal. Kemudian kita lihat test of homogeneity of variance itu juga homogen, lebih dari 0,05. Nah, setelah itu nanti kita klik analisis ya, analyze, compare means, baru klik one way ANOVA. Ini berlaku untuk data yang numerik. Setelah itu akan muncul tabel dialog seperti ini. Kita masukkan penjualan di dependent list, kemudian merek di faktor. Kemudian klik Turki. Ini jangan pilih yang lainnya. Kita pakai yang Turki. Saya nggak suka Turki, Pak. Tapi nggak boleh. Ya harus tetap kita pilihnya Turki.
Kemudian setelah itu kita klik continue. Setelah continue akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ya, muncul seperti ini. Nanti kita tinggal checklist deskriptif, homogeneity of variance test, sama exclude cases analysis by analysis. Nah, didapatkanlah meannya ya rata-rata jumlah penjualan untuk Samsung adalah 45,3, Oppo 41,1, Vivo 39, Lenovo 35,7 dan totalnya adalah 40,28. Nah, signifikansinya karena tadi ada ada empat merek, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa oh iya ternyata ada perbedaan loh rata-rata keempat penjualan merek HP tersebut. Nah, sehingga karena ada perbedaan kita lanjutkan dengan melihat hasil post hoc test untuk mengetahui kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan mana yang tidak sama. Di sini kita lihat di Samsung, Oppo, Vivo, Lenovo kita cross-kan dengan merek yang lainnya. Ya, di sini hasilnya P-value-nya kita bisa lihat di bagian signifikansinya. Kita ketik seperti ini, ya. Kita lihat, ya kan, kalau misalkan dia nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan penjualan. Ya, yang nggak ada perbedaan itu yang mana? Contohnya yang satu, kasus yang pertama. Samsung sama Oppo itu dia tidak ada perbedaan karena nilai P-nya 0,415. Samsung sama Vivo ini juga tidak ada perbedaan karena nilai P-nya lebih dari 0,05. Terus kemudian Samsung dengan Lenovo. Nah, ini ada perbedaan karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Oppo sama Vivo tidak ada perbedaan, Oppo sama Lenovo tidak ada perbedaan, Vivo dan Lenovo tidak ada perbedaan. Jadi, yang ada perbedaan hanya yang Samsung dengan Lenovo. Karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Ini ya nilai-nilainya. Jadi kesimpulan untuk kasus yang keempat ini teman-teman, hanya rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan merek HP lainnya adalah sama. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan merek HP Samsung dan Lenovo. Kemudian ini contoh kasus analisis regresi linear berganda. Ini tidak saya ajarkan ya teman-teman ya karena posisinya tidak ada di RPS atau mungkin sudah diajarkan oleh Bu Vinda. Oke, baik. Dari situ ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup pusing teman-teman semuanya?